Mbak Hera apa kabar? Baik. Sudah istirahat? Sudah makan? Perutnya kenyang? Iya, kenyang. Mbak Hera tahu tidak dipanggil Bu Siti ke sini? Tidak tahu ya. Takut? Tidak ya. Tadi ketika Bu Guru menerangkan di kelas, Mbak Hera sedang makan jajan sembunyi-sembunyi. Ya tidak? Iya. Kenapa ya? Kalau Bu Guru boleh tahu kenapa tadi Mbak Hera kok makan jajan di kelas? Karena lapar. Kenapa lapar? Belum sarapan ya. Ya, makan itu juga termasuk kebutuhan manusia ya. Kalau Bu Guru lapar juga makan. Tapi kalau kita makan itu harus tahu tempatnya, harus tahu waktunya. Nah, apa yang dilakukan Mbak Hera tadi makan di kelas itu merupakan sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Mbak Hera masih ingat kesepakatan kelas yang dibuat? Ya, iya, apa saja? Jujur, disiplin. Tidak boleh makan di ruang kelas. Minta izin ya, kalau keluar kelas minta izin. Berarti Mbak Hera tadi makan di dalam kelas sudah melanggar kesepakatan kelas nomor berapa? Ya, berarti sudah melanggar kesepakatan kelas. Tapi Bu Guru di sini tidak akan menghukum Mbak Hera, tidak akan memarahi Mbak Hera, tapi Bu Guru akan mengarahkan Mbak Hera, akan memberikan solusi Mbak Hera untuk lebih baik. Tadi Mbak Hera lapar ya, makan di kelas ya, karena lapar ya. Jadi solusinya kalau supaya tidak lapar ketika mengikuti pelajaran lebih baik bagaimana? Sarapan dulu di rumah. Iya, sarapan dulu di rumah. Sebelum pergi ke sekolah sarapan terlebih dahulu. Kenapa tadi tidak sempat makan di rumah, tidak sempat sarapan di rumah? Karena Takut, karena takut telat ke sekolah ya. Nah, supaya tidak telat ke sekolah, Mbak Hera bangun tidurnya lebih pagi ya. Iya, sudah tahu Mbak Hera apa kesalahannya, bagaimana pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, sekarang Mbak Hera sudah tahu solusinya. Apa tadi solusinya? Sarapan dulu di rumah. Terus bangunnya lebih pagi supaya tidak telat. Sekarang Mbak Hera kapan mau mentaati kesepakatan kelas kita? Besok ya. Janji Mbak Hera besok sudah akan mentaati kesepakatan kelasnya, sudah tidak melanggar kesepakatan kelasnya. Iya, terima kasih Mbak Hera. Mbak Hera bisa masuk lagi di kelasnya ya, belajar dengan rajin, karena Mbak Hera pengen ya jadi anak yang rajin, yang disiplin ya. Terima kasih. Ya, silakan masuk ke ruangan.
Nah, Mbak Ira tahu kenapa dipanggil Bu Guru ke sini? Tidak. Nah, tadi kalau sebelum istirahat di kelas sedang membuat apa ya? Kreasi rumah dari apa? Dari kertas origami. Nah, pada saat tadi membuat prakarya dari kertas origami, Bu Guru melihat Mbak Hera sedang membuang kertasnya dilempar ke belakang, tidak dibuang di tempat sampah. Betul tidak? Sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Belum. Masih ingat kesepakatan kelasnya bagaimana? Apa saja? Masih. Ayo coba apa saja ya kesepakatan kelas kita? Jujur, disiplin, sopan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu keluar kelas minta izin. Nah, jadi yang dilakukan Mbak Hera tadi merupakan kesalahan tidak? Iya, karena membuang sampah di dalam kelas. Nah, di sini Bu Guru itu tidak akan memarahi Mbak Hera, tidak akan menghukum Mbak Hera atas kesalahan Mbak Hera yang dilakukan tadi, yang membuang sampah di sembarang tempat. Tapi Bu Guru ini akan memberikan solusinya. Nah, sebelum Bu Guru memberikan solusi, Bu Guru boleh tahu kenapa alasan Mbak Hera membuang sampahnya ke sembarang tempat tadi. Oh, mejanya tidak cukup. Tidak cukup apa? Membuat kreasi tadi mejanya itu penuh ya, penuh dengan kertas origami ya, yang sudah tidak terpakai ya. Oh ya, lalu dibuang di sembarangan ya. Nah, kenapa tidak dibuang di tempat sampah? Takut karena pekerjaannya tidak selesai ya kalau ditinggal keluar ya. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan solusinya. Kenapa harus bagaimana ya solusinya? Nanti supaya kamu nanti cukup waktunya untuk mengerjakan ya. Begini, kertas-kertas yang sudah digunting tadi, yang sudah tidak terpakai, itu dikumpulkan terlebih dahulu ya, dikumpulkan jadi satu, lalu ditempatkan di sebelah kanan atau kirinya yang ada tempat untuk menyimpan ya. Nah, nanti kalau sudah selesai pekerjaannya Mbak Ira sudah selesai, nanti bisa minta izin sama Bu Guru untuk membuang sampah di tempat sampah ya. Mengerti Mbak? Mengerti. Nah, sekarang sudah diberikan solusi Bu Guru. Mbak Hera bisa melaksanakannya atau bisa memakai solusinya Bu Guru ya. Ya, kapan ya Mbak Hera mulai mau membuang sampah di tempat sampah, tidak membuang sampah di sembarangan? Nanti, iya, nanti akan mulai apa Mbak? Membuang sampah di tempat sampah. Pinter. Ya, sudah diberikan solusi Bu Guru. Mbak Ira sekarang sudah tahu ya bagaimana caranya ya. Nah, sudah mau menerapkannya ya, supaya tidak membuang sampah di sembarangan ya. Karena kalau membuang sampah di sembarang tempat itu bisa berbahaya. Karena tadi kan Mbak Ira bilang kalau
mejanya itu tidak cukup dan Mbak Era ingin membersihkan mejanya supaya bersih. Nah, itulah kita itu sebagai manusia butuh tempat yang bersih ya. Tapi cara kita untuk membersihkan tempatnya dan membuang sampah itu ada caranya. Sampahnya tidak harus dibuang di sembarang tempat. Yang penting mejaku bersih, tidak. Tapi supaya mejanya ya bersih dan lingkungannya bersih, sampahnya tidak dibuang sembarangan. Kita itu harus menjaga kebersihan tempat yang kita tempati dan lingkungan sekitarnya. Maka membuang sampahnya di tempat sampah. Dan Mbak Era udah siap ya, mulai nanti ya buang sampah di tempat sampah ya. Ya, yuk. Terima kasih Mbak Era. Silahkan masuk ke kelasnya lagi ya. Sembarang tempat, tapi tidak dimarahin di situ, tapi diberikan solusi. Saatnya